Al-hudu wal ihtimam li'annal barnamaj sayubda'u an qarib. Hadirin diharap tenang karena acara akan segera dimulai. Fa innahu la indawai syururina anta tahil ayunina biru'yatikum ayyuha haful karim. As-Sayyiduna Al-Fadil, Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Handes Haji Bejo Santoso MT PhD, Al-Mukarramun Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Insinyur Rahmat Mudiono MT PhD. Hadratul Mukarramin Jami'ul Ulama'il Amilin wabil khusus Al-Mukarram Habib Umar Al-Mutahhar. Wal Mukarramun tamu undangan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ketua Panitia Pengajian Akbar beserta para hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pernah pandang sayang, yang telah memberikan kepada kita nikmat tiada terbayang, diberikannya mata untuk melihat keindahan alam yang begitu membentang, dan kita juga diberikannya nikmat sehat dan waktu yang luang, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat bertatap pandang dalam acara Pengajian Akbar Fakultas Teknik Unisura Bersolawat yang bertemakan hidup berdampingan tanpa saling menjatuhkan. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliaulah pemimpin umat yang tak pernah patah semangat. Beliaulah pemimpin umat yang mengajak kita umatnya untuk selamat dunia maupun akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, jalan-jalan ke Pangandaran, di pinggir pantai membeli kelapa. Sekian lama Habib Umar kita nantikan. Alhamdulillah siang ini dapat berjumpa. Semoga dengan silaturahmi ini Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita. Man ahabba an yubsadallahu fi rizkihi wa yunsalahu fi atharihi falyaswir rahimahu mutafakkun alaihi. Pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, mau'idah hasanah, doa dan penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara yang berbahagia ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Gifar Mubarak yang akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat 4. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا. أن لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى
إسرائيل في الكتاب إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العلي العظيم. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila syabir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adim wa sadaq ala rasulun nabiyul karim wa nahnu ala syahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan ayat kalam ilahi tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pengajian Akbar kepada Saudara Tumur Paras Mukti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Andes Bejo Santoso, MT PhD. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Insinyur Haji Rahmat Mudiono, MT PhD. Yang terhormat dosen dan karyawan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang terhormat Ketua Pekan Saktu Mas Fabian Alif Nuriskika Bramandana. Yang terhormat tamu undangan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya. Hingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang mana akan kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Amin amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan dari yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pengajian Akbar Fakultas Teknik Unisula tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Habib Umar Al-Mutahhar yang telah berkenan hadir sekaligus mengisi acara ini. Saya selaku perwakilan dari panitia
meminta maaf atas kurang baiknya ketersediaan sarana dan prasarana. Bila ada kurang nyaman, saudara dapat mengikuti acara ini. Semua memang keterbatasan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan dan perilaku, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa syukron. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pekan 1, Saudara Fabian Alif NB, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santosi. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Insinyur Haji Rahmat Mudiono MK PhD. Yang terhormat Al Habib Umar Al Mutahhar yang kita nantikan mauidhah hasanahnya di siang hari ini. Yang saya hormati Presiden BEM Fakultas Teknik Unisula, Saudara Rizky Bagawanta Putra, serta jajaran. Yang saya hormati Ketua DAI, Saudara Sahrul Budianto, serta jajaran. Yang saya hormati Ketua Pengajian Akbar tahun 2021, Saudara Timur Paras Mufti, serta para peserta Pengajian Akbar tahun 2021. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang kita nantikan syafaatnya. Salawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dekanat yang telah memberikan izin dan restu kepada kami selaku panitia Pekan 1 2021 untuk menyelenggarakan rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Presiden BEM dan Ketua DAI serta teman-teman panitia Pekan 1 2021 yang sudah mempersiapkan serta menyelenggarakan rangkaian Pekan 1 khususnya pengajian akbar pada siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta pengajian akbar tahun 2021 dan seluruh pihak yang telah mendukung sehingga dapat terselenggaranya acara pada siang hari ini. Pengajian akbar merupakan salah satu acara yang tergabung dalam rangkaian Pekan 1 2021. Dengan adanya pengajian akbar kali ini, kami juga sedikit banyak memperkenalkan Pekan 1 2021 pada mahasiswa baru Fakultas Teknik Angkatan 2020 serta seluruh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga masyarakat umum. Dan juga berharap pengajian akbar kali ini dapat memberikan dampak dan pengaruh yang baik bagi para peserta dan juga para panitia. Hadirin sekalian, dengan adanya pengajian akbar pada siang hari ini, harapan saya selaku Ketua Umum Pekan 1 2021, semoga kita dapat memetik hikmah dari apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Habib Umar Al Mutahhar dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya selalu berinteraksi dan saling membutuhkan dengan sesama dan tidak dapat mencapai apa yang diinginkan hanya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu menjaga hubungan baik antar manusia atau hablum minanas. Dan juga secara tidak langsung, dengan mengikuti pengajian akbar ini, kita semua telah menjalankan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Yang sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang mana artinya menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah
Kita juga telah melaksanakan hablum minallah yang semoga nanti menjadi catatan amal baik kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan dari kami Panitia Pekan 1 2021, saya selaku Ketua Umum mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan dan kebaikan yang dapat diterima oleh peserta dan hadirin sekalian, maka itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian sambutan dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa syukron. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Insinyur Rahmat Mudiono MT PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Puji syukur, mari kita sama-sama selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia-Nya, rahmat hidayah-Nya serta nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Semoga kita semua jadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan pada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu nantikan. Allahumma amin. Kepada yang kami hormati Bapak Habib Umar Mutahar yang insya Allah dirahmati Allah, dan juga kepada pimpinan Unisula, Bapak Rektor dan sejawatnya, kepada Ketua BEM dan Senat Fakultas Teknik, mahasiswa Fakultas Teknik yang saya banggakan, dan juga Ketua Departemen Amalan Islam atau DAI Fakultas Teknik ya, yang saya hormati, dan juga kepada Ketua Pekan 1 ya, Pekan 1 ya, Solidaritas Anak Teknik Unisula ya, 1 Mas Fabian tadi, dan juga kepada Ketua Panitia Pengajian ya pada siang hari ini yang saya hormati, dan juga semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga perjuangan Anda diniati bismillah karena Allah, semoga diridhoi Allah dan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Barakallah. Dan juga anak-anakku semua, mahasiswa Fakultas Teknik, baik dari semua angkatan, lebih-lebih angkatan 2020, karena acara ini adalah puncak dari Pekan 1 ya, sehingga rangkaian dimulai dari Pekan Ta'aruf, ada fakulter, ada kegiatan apa-apa ya, yang secara online yang saat ini, dan ini pengajian akbar sebagai closing. Semoga nanti bisa membawa barokah dan manfaat pada semuanya. Tadi Mas Faisal dan Mbak Yuni selaku MC sudah menyampaikan ya bahwa dengan pengajian seperti ini ya, kita dalam wadah Fakultas Teknik ini saling berdampingan tanpa menjatuhkan. Bagus itu. Jadi ini pepatah yang mungkin sederhana tapi penuh dengan makna. Nah, semoga dengan kegiatan seperti ini, jadi Pekan 1 tadi sudah disampaikan bahwa solidaritas anak teknik Unisula itu dengan sering berdampingan tanpa menjatuhkan tadi, ini coba itu bisa dipahami, dimaknai dan diamalkan. Ya, baik di kampus, di rumah maupun di mana saja. Termasuk mahasiswa yang aktif maupun yang belum yang masih sudah lulus, alumni dan sebagainya, itu nanti bisa dijalin dengan saling berdampingan ya, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong dalam kebaikan dan seterusnya. Jadi saya ingatkan lagi itu
sebagai semboyan tapi juga sebagai doa, ya, termasuk teknik jaya. Teknik jaya yang semua sudah memahami, ini adalah zel-zel dari mahasiswa yang diambil atau diangkat oleh fakultas menjadi tagline-nya. Itu sebagai doa juga. Teknik jaya adalah teknologi friendly atau akrab dengan teknologi. Kemudian I-nya adalah inovatif, K-nya adalah kreatif. Yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam, jaya, jujur, adil, yakin, dan amanah. Semoga kita dalam rangka bismillah membangun generasi khairul ummah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kader-kader yang muttaqin mukhlisina lahuddin. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi doa dan cita-cita kita semua, sukses dunia dan akhiratnya. Selamat mengikuti pengajian akbar yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Habib Umar Motohar yang kita rindukan, yang kita ikuti fatwanya, ya, semoga menjadi pintu keberkahan untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa syukran ala nasihatikum ya Ustadz. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabul Fadilah Habib Umar Motohar yang saya hormati dan saya takdimi. Beliau apakah sampun bergabung nggih? Mudah-mudahan sudah bergabung di Zoom. Langsung. Mohon maaf Bib, kami tidak bisa sowan karena sedang mengawal beberapa acara yang bersamaan. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 2 yang hadir secara online ini. Yang saya hormati Pak Dekan FT beserta pimpinan fakultas. Yang saya hormati anak-anakku BEM Fakultas Teknik. Dan yang saya hormati Ketua Panitia semuanya, Panitia TAN 1, serta peserta pengajian, adik-adik saya, anak-anak saya, baik di dalam kampus, dari kampus Unisula, maupun yang berasal dari luar Unisula. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Selasa Wage 12 Juli 2021 bertepatan 2 Zulhijjah, ada organisasi kemahasiswaan yang mengambil tema yang menurut saya tepat di era pandemi ini, hidup berdampingan tanpa saling menjatuhkan, dalam kerangka kajian mengaji ilmu kepada para habaib di sumber ilmu. Saya dikabarkan bahwa ini pengajiannya, ngajinya di tempat habaib, betul kan? Betul, Pak. Nah, betul ya. Jadi bukan habaib yang datang ke Unisula, karena habaib ini kita ibaratkan sumur, timba itu ya harus mendatangi sumur. Lah ini yang benar. Biasanya kan sumber ilmu itu kita bawa ke Unisula gitu. Dan ke depan di masa pandemi ini kita akan rancang hal-hal seperti ini. Jadi kita mengaji satu kendaraan bersama peralatan IT,
ke tempat para ustadz, para kiai, mohon nasihat, ya. Mohon tausiah, mohon doa gitu ya. Beberapa ulama sudah kita rancang, silakan Anda semua merancangnya juga. Saudara-saudara yang saya hormati, tema pada masa pandemi hidup berdampingan tanpa saling menjatuhkan ini saya kira tepat dalam rangka untuk mengilmui agama kita, khususnya dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini, ya, setelah kita nanti mengkaji ilmunya, oh seperti itu toh, kerjasama itu ini toh. Akhir-akhir ini rasa tolong-menolong, persaudaraan, kerjasama, itu agak mengurang. Cari selamat sendiri-sendiri. Bahasa Jawanya, linak litu linggo lico. Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco. Ini karena untuk keselamatan, apalagi orang yang sudah terpapar COVID itu. Ada satu kisah ya, di ICU, di IGD, UGD ya, di Telogorojo itu ada orang kaya yang kekayaannya hampir 500 miliar. Ketika terpapar COVID, tergolek di IGD, nggak ada yang peduli. Yang ngomong, tolong selamatkan nyawa saya, nanti saya kasih 10 M. Nggak ada yang berani menjawab, menjamin, menyelamatkan. Nah, nggak ada, karena daripada kehilangan nyawa, wong dia memang sudah positif COVID gitu kan. Akhirnya orang ini meninggal dengan satu kesimpulan, oh tiba-tiba harta, uang, bondo itu tidak ada apa-apanya. Ya. Akhirnya dia terus mati, tapi dengan kesimpulan yang benar. Gitu. Selama ini dia mendewa-dewakan harta. Nah, nanti untuk ini Bapak saudara-saudara semua, dengan pencerahan dari Al-Fadil Habib Umar Muntohar untuk mohon tausiahnya di masa pandemi ini, khususnya rasa beragama semakin meningkat mestinya. Karena jalan keluarnya itu mujahadah, sholawatan, doa bersama ini sering kita selenggarakan. Orang yang dulunya nggak pernah mujahadah, ikut mujahadah. Yang dulunya ikut membid'ahkan tahlil, ikut. Ya. Semakin merasa, oh gunanya ada. Ini semakin orang sadar. Doa bersama yang dulu tidak suka, ini akhirnya suka. Karena memang agama ini menjadi tempat solusi untuk menyelesaikan pandemi ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam ya, dalam masa pandemi ini? Yang pertama, setiap musibah itu ada hikmahnya tentu saja. Hilang dan timbulnya wabah ini atas izin Allah, walaupun itu atas kesalahan manusia sendiri. Kita hanya berdoa dan berusaha dan tidak punya kuasa untuk segera menghilangkan wabah ini. Banyak juga dengan wabah ini orang tersadar. Seperti Fir'aun dulu itu. Yang adigang-adigung kekuayaan, merasa Tuhan. Akhirnya banyak tersadar juga, oh karena katak bisa mematikan orang, sadar. Wabah, serangga, ini juga akhirnya orang sadar juga. Orang yang merasa dikdaya pun mati karena benda yang kecil. Itu hikmahnya akhirnya kuasa Allah yang nomor satu. Nah, apa selanjutnya? Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan di masa pandemi ini mohon ya Allah kita diberi kekuatan, keselamatan, dan diberi jalan keluar yang terbaik. Tantangan umat Muhammad ini beda dengan tantangan umat-umat sebelumnya. Tantangan umat Muhammad itu tantangannya adalah akal, karena serangannya itu melalui akal, debat gitu ya. Debat kemudian ditantang oleh kaum Yahudi.
Nah, kalau zaman umat sebelum Muhammad itu mukjizatnya orang dimatikan semua di balik buminya. Kemudian diberi banjir, kemusnahan gitu ya, zaman Nabi Nuh. Kalau Muhammad ini tantangannya otak, penalaran untuk mencari cara kecerdasan dalam mencari way out, jalan keluar. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa tiada penyakit menular kan gitu. Kemudian Rasulullah ditantang, loh itu ada unta yang tertular satu kandang, yang sakit satu. Dengan cerdas Rasulullah menyampaikan, ya ini dari sini, dari sini. Kemudian yang pertama ini dari siapa? Gitu. Nah akhirnya ini orang Yahudinya kalah. Jadi ini artinya kita diminta untuk mencari cara dengan kecerdasan, action yang rasional di masa pandemi ini dengan tentu saja mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus anak-anak saya BEM, mohon setelah pengajian ini Anda ada kewajiban yaitu generasi khairu ummah khairun nas anfa'uhum linas. Di kalangan Unisula sudah mengadakan vaksinasi massal yang terdiri dari dosen, karyawan. Itu relawan-relawan semua itu. Monggo. Di kalangan mahasiswa ada yang membantu karena untuk memvaksin orang-orang yang ditarget kita itu 30.000 ini, ya, di 30 sampai 60.000 diselesaikan dalam 6 bulan. Ini kalian boleh ikut membantu juga, atau BEM ini kegiatannya tidak hanya mandek di sini, ya ini juga bagus, tapi jangan mandek di sini, teruskan, ya teruskan kegiatan untuk membantu kerepotan umat. Ya, di UMI Makassar mahasiswanya turun semua untuk membantu fogging, penyemprotan, ya, menciptakan alat karena kalian orang teknik, inovasinya tinggi, silakan kami tantang dan semua nanti kami hargai SKS, ya. SKS kami hargai. Nanti Pak Dekan harap mensosialisasikan program kami itu. Silakan, mau berapa SKS? Maksimal bisa 20 SKS itu kalau setara kegiatan 6 bulan. Jadi selama itu bisa dinilai untuk menyelamatkan, membantu kerepotan umat di masa pandemi ini. Silakan diadakan kegiatan, saya kira ini sangat mulia kawan-kawan kami, adik-adik kami di BEM se-Unisula. Habib, matur nuwun Habib telah direpoti anak-anak saya, matur nuwun Habib, dan mohon maaf lain kali kami akan sowan. Akhirnya saya mohon maaf, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kurangnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan nanti saya pesan kepada panitia, tolong ceramah Habib ini dipotong khusus ceramahnya, terus diberi judul ceramah Habib Umar Muntohar di Unisula, dipotong ceramahnya saja, biar tidak terlalu besar, nanti diupload di YouTube, dikasih link Unisula, biar viewernya puluhan ribu nanti ya. Gitu Pak, tolong ya panitia ya, ini PR satu lagi, matur nuwun. Acara selanjutnya mauidhah hasanah, doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Umar Al-Muntohar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyi wa mas'ud. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Unisula Dr. Andes Haji Ujo Santoso, MT, PhD, beserta para pembantu rektor dan segenap keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Unisula Insinyur Haji Rahmat Mudiono MT PhD. Apa ini singkatannya? Hah? Apa pandemi harus dihilangkan gitu ya? Yang saya hormati segenap keluarga besar Ormawa, organisasi mahasiswa Departemen Agama Islam DAI Fakultas Teknik Unisula, segenap yang hadir baik di dalam daring maupun luring. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini, meski masih di dalam suasana pandemi, semangat untuk terus meningkatkan kebaikan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tetap hidup di hati khususnya para mahasiswa. Dan ini insya Allah hal yang sangat penting. Tadinya ketika panitia menghubungi saya cukup kaget bahwa anak-anak, adik-adik di Fakultas Teknik ini mengambil tema yang bukan masalah indahnya bangunan, bukan masalah kokohnya bangunan, tetapi indah dan kokohnya hati. Ya. Ini satu hal yang sangat istimewa sekali, dan ini insya Allah bagian dari program besar Unisula untuk mencetak generasi khairu ummah. Ya. Karena untuk menjadi khairu ummah, umat yang sebagus-bagus umat, ya harus semuanya bagus. Ya. Pikirannya bagus, akhlaknya bagus, ucapannya bagus, tindakannya juga bagus. Ya. Di dalam satu hadis diungkapkan, Innallaha tayyibun wa la yuhibbu illa tayyibah. Gusti Allah itu maha bagus dan tidak menyukai segala hal, baik tindakan, ucapan, pikiran, dan apapun kecuali yang bagus-bagus. Maka ketika orang masuk ke surga ini, sambutannya ada salamun alaikum tibtum. Ya. Salam sejahtera bagimu dan kau telah berbuat kebaikan, indah, wangi, enak semuanya. Karena sesungguhnya beginilah seorang mukmin, beginilah seorang muslim. Ya. Kita mau tidak mau harus mengakui bahwa kita berada di dalam posisi satu dalam kaitan kita kepada Gusti Allah, kita adalah hambanya Allah. Ada bagaimana membangun relasi kita dengan Allah. Tetapi bersamaan dengan itu kita juga hidup bersama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Kita di rumah kita aja, di rumah kita itu ada misalnya istri, anak, orang-orang yang menghuni rumah kita, ada makhluk Allah yang lain, ada nyamuk, ada kecoak mungkin, ada tikus, ada berbagai hal, berbagai makhluknya Allah di situ. Kita hidup harus bersama dengan yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama adalah manusia. Kenapa saya bilang terutama adalah manusia? Karena kita manusia, berinteraksi dengan sesama manusia. Ini yang penting, karena makhluk-makhluk Allah yang lain ada, dan kita juga harus berinteraksi dengan baik. Nah, ketika kita menjadi hamba Allah, karena Allah menyukai kebaikan, maka
kita juga harus menjadi hamba yang baik. Nah, ketika kita menjadi makhluk sosial yang kumpul dengan bersama-sama dengan yang lain, sekali lagi karena Allah itu maha baik dan suka kepada kebaikan dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, maka kita berinteraksi pun dengan sesama juga harus baik. Ya, makanya dikatakan bahwa orang yang soleh, orang yang baik ini qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadih. Satu, qaimun bihuquqillah. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah beres. Sholatnya, puasanya, hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita itu beres. Ya. Wa qaimun bihuquqi ibadih. Tetapi juga bukan hanya itu toh, tetapi urusan kita kepada makhluk ini juga beres. Ya. Jangan sampai terjadi, dan kalau itu terjadi, ayo kita buat kesempurnaannya. Jangan sampai terjadi kita kepada Allah baik, tetapi kepada sesama tidak baik. Orang sholatnya baik, ibadahnya baik, tetapi akhlaknya dengan tetangga, akhlaknya dengan kerabat, akhlaknya dengan sesama manusia, dan bahkan lebih luas lagi dengan sesama makhluk. Kenapa saya bilang begitu? Karena agama mengajarkan, Nabi mengajarkan, bahkan di dalam menyembelih, ini kita sudah dekat dengan hari Idul Adha, Yaumul Udhiyah, hari di mana kita sebaiknya yang diberi oleh Allah rezeki untuk melaksanakan ibadah yang paling afdol dilaksanakan di hari-hari itu, yaitu menyembelih hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, ataupun onta, ataupun kambing yang lazim di kita. Nah, itu ibadah yang paling utama dilaksanakan di hari-hari Idul Adha, yang sering kita istilahkan dengan Idul Kurban, hari di mana kita melaksanakan ibadah penyembelihan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita dengar, maaf ini selingan, sering kita dengar orang mengatakan, kamu korban enggak? Saya korban perasaan. Nah, ini istilah yang sering di berbagai tempat saya koreksi. Ya, kenapa demikian? Karena kesannya yang korban perasaan itu begini, saya orang nggak punya, yang lain-lain itu punya, berkorban, lah saya karena orang nggak punya maka yang lain korban, saya nggak korban, saya hanya korban perasaan. Sesungguhnya kalau ditelusur ini yang demikian ini tidak pas. Ya, kenapa tidak pas? Karena orang yang betul-betul tidak punya, orang yang tidak punya betul, ya itu maaf, dia tidak berkorban tapi dia dapat pahalanya korban. Kenapa? Karena Nabi ketika hidupnya pernah melaksanakan korban diniatkan untuk umatnya yang nggak mampu korban. Ya. Allahumma hadhihi li ummati, ya Allah saya melaksanakan korban ini, saya peruntukkan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Jadi yang tidak mampu itu walaupun dia nggak melaksanakan penyembelihan, dia tetap dapat pahalanya orang yang nyembelih, karena sudah istilahnya ditalangi oleh Kanjeng Nabi. Itu begitu sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, jangan sampai umatnya ini tertinggal oleh pahala yang besar karena ketidakmampuannya. Ya, maka istilah korban perasaan itu bukan untuk orang yang tidak mampu korban, kemudian yang lainnya yang kaya itu ya yang punya korban kambing, saya nggak mampu maka saya korban perasaan, ini keliru. Lalu kepada siapa pasnya korban perasaan itu? Pasnya korban perasaan itu justru kepada orang yang mampu tetapi nggak korban, bukan orang yang nggak punya. Ya, karena orang yang nggak punya meskipun nggak korban dia sudah ditalangi oleh Kanjeng Nabi. Nah, maka istilah-istilah itu yang sering kita dengar tahunan biasanya di entah itu maksudnya guyon atau maksudnya gimana kita nggak tahu, tetapi tidak pas karena banyak istilah-istilah di dalam kalangan kita ini yang kalau kita hayati sesungguhnya nggak pas. Orang bukan tidak mampu korban kemudian dia korban perasaan, bukan, karena orang yang tidak mampu sudah dikorbankan tidak ditalangi oleh Rasulullah. Orang yang mampu tetapi tidak korban, itulah mereka yang korban perasaan. Ya, nah termasuk ini saya tambahkan juga istilah-istilah yang kadang tidak pas. Misalnya kita sedang melayat jenazah, lalu istilahnya
masyarakat berdatangan ke rumah almarhum atau ke kediaman atau ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Keliru. Lalu kalau ngelayat diistilahkan menghantar almarhum menuju peristirahatan apa? Terakhir. Enggak benar. Ya. Penghormatan terakhir itu kita nggak kenal istilah itu. Karena kepada sesama muslim, hidupnya kita hormati, matinya kita hormati, sesudah mati juga kita apa? Hormati. Ya. Hidup kita hormati dengan berinteraksi yang baik, bermuamalah yang baik. Mati kita hormati dengan dia dimandikan, dikafani, disolati. Sesudah mati dihormati dengan dia kita doakan. Ini apalagi kepada orang-orang yang diberi kedudukan khusus oleh Gusti Allah seperti para ulama, para wali-waliullah, para tokoh-tokoh kebaikan. Ya. Hidup kita hormati, berinteraksi, bermuamalah yang baik, kemudian mati dihormati, dimandikan, dikafani, dan kemudian disolati, dan setelah mati pun juga didoakan. Lihat di majelis-majelis tahlil yang mengirim doa untuk para kaum muslimin wal muslimat, di situ pasti disebut khususan ila ruhi fulan wali jami'il muslimina wal muslimat, untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Kanjeng Nabi pun juga mengajarkan demikian ketika kita masuk ke kubur, assalamualaikum, kita keselamatan, kesejahteraan semoga terlimpah bagimu wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan nanti kami juga akan nyusul kamu. Oh, itu enggak berani baca itu sampai kalau tahu artinya itu. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami akan apa? Nyusul, wani gue. Nah, itu apa? Hal-hal yang jadi penghormatan terakhir enggak ada. Termasuk peristirahatan terakhir, keliru. Orang menghantar ke kubur peristirahatan terakhir, enggak. Peristirahatan terakhir seorang mukmin adalah al-jannah, surga. Bukan nama kubur. Kubur ini hanya transit, ya. Transit di kubur, kemudian nanti akan menjalani proses. Ada dibangkitkan dari kubur, ada yaumul hisab, ada al-mizan, ditimbang amalnya, ada meniti siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim, dan baru nanti pada akhirnya di surga apa di neraka. Lah, di surga al-jannah ini adalah apa? Istirahatnya apa? Orang Islam, orang mukmin. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa beristirahat di sana. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik mahasiswa khususnya, kita hidup sebagai makhluk Allah juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya Allah, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Gusti Allah yang diperintahkan Allah. Salat, puasa, ya. Tapi kita tidak hanya baik di dalam sholatnya, tidak baik dalam puasanya, toh, tidak baik dalam ibadahnya, toh. Akhlaknya nggak baik, hubungannya dengan tetangga nggak baik, dengan sesama manusia nggak baik, dengan sahabatnya nggak baik. Ini belum tergolong orang yang soleh, orang yang mukmin yang betul, bukan. Kenapa? Karena Nabi memberikan tuntunan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna masalal mu'min lakama salin nahli. Yang demi Allah, yang zat nafsu jiwaku berada di dalam genggamannya. Ini semacam satu penguatan sumpah, ya, bahwa sesungguhnya perumpamaan hidupnya kaum mukmin, orang-orang yang beriman, orang Islam, itu adalah seperti an-nakhlah, seperti tawon. Tahu tawon, ya? Kalau bahasa Indonesianya apa tawon? Lebah. Ya. Perumpamaan hidupnya orang-orang mukmin ini adalah sebagaimana apa? Lebah, tawon. Coba kenapa Nabi SAW memberikan permisalan kepada tawon? Kenapa kok tidak seperti misalnya burung murai, tidak seperti apa? Merpati, tidak seperti, tapi seperti apa? Tawon. Coba kita lihat bahwa tawon ini ternyata punya sifat-sifat, tabiat-tabiat yang diberi oleh Allah sejak adanya tawon itu sampai hari ini, dan insya Allah nggak akan berubah sampai kapanpun. Tawon ini tidak pernah apa ngentup saudaranya sendiri, nggak pernah. Anda pernah lihat tawon tup-tupan? Nggak ada. Sing sering ngentup itu kita ngentup apa? Saudara kita.
Kita ngentup baik dengan ucapan, atau dengan pikiran, atau dengan tulisan. Manusia mengentup manusia itu yang sering, tapi tawon nggak pernah. Bahkan tawon itu dikatakan selalu berkumpul dan berkumpulnya dalam kebaikan. Nggak pernah saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, nggak pernah. Ini tawon. Nggak pernah ngentup saudaranya sendiri. Ya. Dan dia hanya ngentup kalau diganggu. Bahkan dengan makhluk yang lain, dengan manusia, ada tawon itu lewat. Kalau dia merasa keberadaan kita itu mengganggu, gerakan kita mengganggu, baru dia akan menyerang kita. Kalau enggak. Ya, ini tawon. Ya. Hikmah lagi, kenapa tawon diambil permisalan tawon? Karena tawon tadi punya sifat-sifat dari hewan atau dari penghuni alam ini yang tidak merusak. Yeah. Hinggap di bunga, dia hanya menyedot sari-sari bunga, bunganya nggak rusak. Jadi bunga yang disedot itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Dihisap ya, dihisap sarinya itu nggak rusak, bahkan dengan dihisap atau dihinggapi oleh tawon itu tadi, lebah itu tadi, bisa terjadi antara yang jantan dengan yang betina dari bunga itu kawin dan kemudian bisa menumbuhkan hal-hal yang baik. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Nabi memberikan tamsil bahwa kehidupan seorang mukmin itu adalah sebagaimana tawon, itu artinya bahwa kita disuruh hidup sebagaimana tawon yang tidak ngentup saudaranya sendiri. Nah, ngentup saudaranya sendiri ini dari apa? Sesungguhnya ini urusan hati. Ya. Kalau orang sudah mulai satu dengan yang lain saling iri, satu dengan yang lain saling dengki, satu dengan yang lain saling nanti timbulnya akan saling menjatuhkan. Karena orang ini nggak baik, yang baik saya. Ini pertanda bahwa orang yang punya sikap yang demikian ini keimanannya belum baik, belum sempurna. Dan dia belum memenuhi kodratnya sebagai hamba Allah yang harus baik di dalam berinteraksi, berrelasi dengan Allah, juga sesama, hidup bersama dengan makhluk yang lain yang harus berinteraksi baik satu dengan yang lainnya. Nah, apakah hal yang demikian ini dituntut di dalam agama? Iya. Ya. Kita dituntut oleh agama bukan hanya baik kepada Gusti Allah, tapi juga baik dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk dalam pengertian luasnya. Anda lihat bahwa di masyarakat kita di Jawa Tengah ini khususnya, dan insya Allah di hampir seluruh Pulau Jawa, dan insya Allah juga di hampir seluruh wilayah Indonesia, ada semacam satu tampaknya kebiasaan, tetapi ini ada dasarnya. Ya. Ketika orang menghantar jenazah, itu ketika jenazah akan diberangkatkan, itu biasanya ada wakil keluarga yang berpidato, mewakili keluarga. Satu, wakil itu memintakan maaf kalau almarhum ini punya kesalahan. Dua, kalau punya urusan hutang piutang, nanti bisa berhubungan dengan siapa, dia menunjukkan. Ya, jadi supaya hakul adami ini selesai. Tiga, ini biasanya dimintakan kesaksian. Apakah almarhum ini orang baik? Yang nanti yang layak baik. Apakah almarhum ini orang baik? Baik. Yang orang baik. Loh. Kenapa mesti perlu dimintakan kesaksian demikian? Ya. Karena pada zaman Nabi pernah terjadi. Ketika Nabi mengajar, lewat rombongan jenazah yang akan membawa jenazah ini ke pemakaman. Lalu pengajian Rasulullah ini berhenti sejenak, dan kemudian Nabi menghampiri rombongan jenazah itu. Nabi menyatakan, ini siapa yang wafat? Oh, si fulan dari kampung ini. Nabi bertanya kepada yang lain, ini orang baik apa orang enggak baik? Semua menjawab baik. Lalu yang kedua, baik. Yang ketiga dijawab lagi, baik. Baru Nabi mengatakan wajabat. Wajabat itu artinya harus. Ya. Yang Nabi lalu melanjutkan pengajian lagi. Datang lagi, lewat lagi rombongan jenazah. Nabi menghentikan pengajian lagi dan kemudian menghampiri rombongan itu dengan mengatakan, siapa ini yang wafat? Oh, si fulan dari kampung ini. Ini orang baik enggak? Ada yang melayat mengatakan enggak.
nggak baik orang ini. Tanya orang yang kedua, ya nggak baik. Tanya kedua, ketiga kali, ya nggak baik. Baru Nabi mengatakan wajabat. Apa artinya? Ketika kemudian Nabi 2 kali mengatakan wajabat, yang satu orang menyaksikan bahwa almarhum baik, Nabi bersabda wajabat. Yang satu menyatakan bahwa almarhum ini nggak baik, Nabi juga mengatakan wajabat. Artinya mesti, harus, kudu. Ya. Apa maknanya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan tadi ketika pertama orang mengatakan almarhum orang baik, wajabat. Yang kedua ketika orang mengatakan bahwa almarhum orang nggak baik, juga wajabat. Maknanya apa ya Rasulullah? Karena dua-duanya sama. Wajabat itu mesti, harus. Ketika Nabi mengatakan, yang pertama, orang-orang yang berinteraksi, orang-orang yang kumpul, orang-orang yang punya relasi dengan almarhum, semua mengatakan bahwa itu orang baik. Semua mengatakan bahwa itu orang baik. Maka wajabat lahul jannah. Wajib dia surga. Yang kedua, karena orang yang di situ semua mengatakan bahwa almarhum ini orang nggak baik, maka wajabat lahun nar, maka wajib dia masuk neraka. Loh, kok demikian ya Rasulullah? Iya, antum syuhada Allah alal ibad. Kau satu dengan yang lainnya itu saling menyaksikan nanti di hadapan Allah. Seperti sekarang ini, kalian akan jadi saksi saya nanti di hadapan Allah. Saya juga akan jadi saksi sampean di hadapan Allah. Tetanggamu kanan kiri depan belakang akan menjadi saksi sampean di hadapan Allah, dan sampean juga akan menyaksikan mereka di hadapan Allah. Nah, manakala kita dimanapun, kapanpun, terhadap siapapun kita baik, maka ketika orang diminta kesaksian tentang kita, siapa itu Umar, siapa itu si fulan, siapa itu ini, orang pasti akan mengatakan baik. Ya. Kalau kita di pasar, kalau pedagang baik, di kampus kalau mahasiswa baik, di dosen baik, dia sebagai rektor, dia sebagai dekan, dia sebagai pimpinan organisasi, dia sebagai apapun, semua baik, pedagang baik, dosen baik, di posisi apapun, dimanapun, kapanpun dia baik. Maka orang dimanapun ditanya tentang dia akan jawabnya mesti baik. Nah, ketika itulah orang itu lulus. Ya. Relasi kepada Allah baik, relasi kepada sesama baik. Karena yang demikian ini kadang kita dapati orang kepada Gusti Allah baik, sholatnya baik, tetapi relasi kepada sesama nggak baik. Atau sebaliknya, terkadang orang ini kepada sesama baik, wah sopan, dermawan, santun, ya baik orangnya. Tapi relasi kepada Gusti Allah nggak baik. Maaf kalau orang beriman dia tidak sholat, tidak puasa, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Gusti Allah. Ini juga nggak lulus. Ya, karena itu orang yang saling menjatuhkan pasti di dalam dirinya ada hal yang nggak baik. Apa itu iri, apa itu dengki, apa itu berburuk sangka kepada saudaranya, apa itu hal-hal yang negatif. Ya, nah kalau ini masih terjadi pada diri kita, itu pasti ada hal yang nggak baik pada diri kita. Ayo ditambah nih. Karena kalau kita sampai mati membawa hal yang kayak begitu, maaf berarti nilai keimanan kita dan nilai keislaman kita ini belum belum baik. Tadi saya bilang innallaha thayyibun wa la yuhibbu illa thayyiba. Allah itu maha baik, Allah itu maha indah, tidak senang kepada keadaan, perbuatan kecuali hal-hal yang baik, yang indah. Diceritakan kalau seorang mukmin ini, maaf, makannya, kerjanya baik, makannya ya yang baik-baik, yang halalan thayyiban, halal dan baik. Sudah halal suruh pilih yang baik. Mungkin orang akan bertanya, loh kok halalan thayyiban? Apa ada halal yang enggak baik? Ada. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu tanpa makna. Ya. Kok disuruh kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, dan ada yang halalan thayyiban, sudah halal baik, lu berarti ada halal yang enggak baik, ada. Apa halal yang enggak baik? Contoh, kalau seseorang yang mempunyai penyakit hipertensi misalnya, kalau misalnya makan daging kambing itu misalnya, saya nggak tahu persisnya, itu yang tahu ahli-ahli kesehatan, makan daging kambing itu adalah bisa menaikkan tekanan darah, berakibat buruk bagi orang yang punya hipertensi, maka kambing itu halal buat orang yang hipertensi, tapi tidak baik. Ya.
Halalan thayyiban. Orang punya diabetes itu kalau makan sesuatu yang sangat manis, gula atau apa itu nggak baik. Maka gula itu halal buat orang yang punya diabetes, tapi itu nggak baik. Lah kita disuruh makan yang halal dan yang apa? Baik. Maka bisa kita maknai misalnya halal ini selesai dari sisi hukum Allah, nggak ada persoalan, ya wis halal. Baik dari sisi kesehatan. Ya. Ini istimewa sekali. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, tidak ada hasil akhir yang baik dari orang yang berangkat dari titik yang nggak baik. Orang yang punya pikiran yang kotor, selalu su'don kepada orang. Anda saya kasih contoh cerita aja. Ada keluarga yang diberi oleh Allah berkecukupan ekonominya. Tadi Pak Rektor menceritakan ada yang diberi 10 M. Nggih. Suruh merawat orang yang kaya yang corona. Jangan deh, saya cukup 5 M aja. Mencuci tangan, menjaga jarak. Terus menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, ya. Dan saya tambah itu sekarang jadi 7 M. Membiasakan munajat kepada Allah. Nah, itu juga perlu itu. Ya, khususnya di masa-masa seperti ini. Semoga akan ada yang bisa mengatasi kondisi seperti ini, kecuali kita terus bertadarruk, bermubahalah, ibtihal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi yang kayak begini yang sedang kita alami di bangsa Indonesia dan juga dunia pada umumnya ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Adapun MM, 3M, 7M dan sebagainya itu bagian dari ikhtiar kita yang wajib kita jalankan. Jadi bagian dari ikhtiar kita itu tadi memakai masker, kemudian ini kok nggak pakai masker lah saya ngomongnya. Lagi ngomong kalau pakai masker justru nggak jelas nanti. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu bagian dari ikhtiar kita selamat dari Ikhtiar. Ikhtiar ini tidak menjamin keberhasilan, tetapi harus. Ya. Mencuci tangan, ya pakai hand Nah, di dalam pergaulan kedudukan kita sebagai manusia yang harus berinteraksi dengan yang lainnya, kita juga harus selalu mempunyai bukan hanya hand sanitizer. Kalau sekarang perubahan zaman, dulu di tas kita itu isinya ada minyak wangi, mungkin ada rokok, ada yang merokok nih, ada minyak wangi, ada rokok, ada. Sekarang isinya hand sanitizer. Jadi berbeda memang. Ya. Ini zaman sudah mengajak kita untuk karena masa pandemi. Nah, kita anggap selama kehidupan kita ini pandemi. Makanya bukan hanya hand sanitizer yang kita butuhkan untuk mencegah kita tidak terkena, ikhtiar kita mencegah kita tidak terkena corona, tetapi juga heat sanitizer. Ada pembersih otak kita, pembersih jangan pikiran yang kotor terus. Ya. Kepada orang lain pikirannya selalu kotor. Berbeda sedikit, pandangan politik berbeda, atau mungkin sikap politik berbeda, atau mungkin pandangan apapun, pijakan berbeda, sudah kepada yang berbeda ini selalu pikirannya kotor. Ini tidak akan melahirkan hal yang baik. Ya. Heat sanitizer juga kita butuhkan di samping hand sanitizer. Juga termasuk hand sanitizer, pembersih hati. Ini juga kita butuhkan. Ya. Jadi sekarang yang harus kita sediakan untuk menghindari corona adalah hand sanitizer. Tapi nanti pandemi yang lebih besar kalau kita tidak memperhatikan heat sanitizer, kita tidak memperhatikan hand sanitizer, pembersih otak kita dan pembersih hati kita. Ini justru landasan kehidupan itu akan jadi baik kalau dua-duanya ini bersih. Anda lihat orang yang selalu suudon, kecelek, ya. Satu hari ada keluarga yang tengah kehidupan ekonominya ini istilahnya tergolong mampu. Di kampungnya itu ada keluarga yang yatim, anak ibu bersama dengan beberapa anak yatim. Sering datang ke rumah, nanti minta duit, dikasih duit sama keluarga yang kaya itu. Pulang nanti datang lagi kasih duit. Satu hari keluarga itu sedang banyak tamu. Ya.
teman-teman bisnis, kemudian apa, kerabat-kerabat, banyak tamu. Tiba-tiba pintu diketuk. Tiba-tiba apa? Listrik mati. Ya ibarat sekarang listriknya mati. Ya, listriknya mati lalu pintu itu diketuk. Ketika dilihat begitu, oh kok anak yatim ini yang datang? Wah ini mau minta uang ini. Nih seperti biasanya. Jangan deh. Kita nanti aja, ini lagi banyak tamu, lagi banyak nanti mengganggu. Suruh pulang nanti aja. Nak nanti ya nak, jangan sekarang ya, sedang banyak tamu. Lu enggak, saya enggak minta duit kok, kata anak kecil. Saya disuruh ibu saya mengantarkan lilin. Ya, saya disuruh ibu mengantarkan lilin karena ibu tahu di sini lagi banyak tamu, listriknya mati. Khawatir kalau jenengan nggak punya apa? Lilin. Saya coba orang yang pikirannya tadinya wah ibu bocah iki teko mesti njaluk apa? Njaluk duit. Nggih, seperti biasanya. Ternyata enggak, hari itu justru datang dengan apa? Nah, ini orang yang punya pikiran kotor ini terhadap siapapun. Maka Nabi dalam satu hadisnya mengatakan tidak ada yang membuat kita selamat di dunia ini kecuali satu, berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada makhluknya Allah. Ya kalau kita punya husnudzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, insya Allah semangat untuk saling menjatuhkan itu enggak ada. Ya, enggak ada semangat untuk saling menjatuhkan. Justru, dan ini para wali-wali Allah begitu, enggak ada yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, justru saling mengangkat satu dengan yang lainnya. Karena kita dengan mengangkat orang lain, bukan diri kita kemudian menjadi rendah, enggak. Orang yang mau tawadhu, merendahkan diri dan mengangkat saudaranya, rafa'ahullah, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau tawadhu, yang takabur, saya lebih dari itu, itu wada'ahullah, akan direndahkan oleh Allah. Ya, makanya ada lihat ketika orang interaksi dari para ulama, akhlak dari para ulama ini, Pak Yai atau Habib, saya pulang baru selesai ziarah ke tempatnya atau rumahnya si fulan. Oh masya Allah itu orang baik, ya, itu orang masya Allah begini, dijelaskan kebaikannya. Karena kalau kita akan menjelaskan keburukan orang nggak selesai, setiap orang mesti punya apa? Keburukan. Ya. Oh itu orang baik, masya Allah. Nanti dari sini berapa hari lagi, Pak Yai, saya kemarin pulang dari Jenengan, saya mampir ke tempatnya Kiai Fulan. Oh masya Allah, itu orang baik. Jadi orangnya sampai bingung, loh kijane iki sing apa? Di sana nggak ada kotorannya, di sini nggak ada kotor. Iya, inilah apa perumpamaan Nabi tentang tawon, tentang lebah tadi. Kan berbeda dengan wereng. Wereng itu ketika datang ke satu tempat pasti menimbulkan apa? Kerusakan. Oke. Datang ke lahan padi, habis lahannya. Itu wereng. Tapi kalau lebah, tawon, dia hinggap di mana, tidak merusak tempat yang dia hinggapi, dan kemudian dia ketika mengisap sari bunga itu, hinggapnya itu justru membawa manfaat. Dan nanti dari kumpul-kumpul yang baik dengan saudaranya, menghasilkan hal yang baik juga, madu. Ada ini tawon, tidak pernah menyengat sesama lebah, tidak menyengat kecuali kalau diganggu oleh makhluk yang lain, dan kemudian kumpul guyub dengan apa? Dengan saudara-saudaranya, dari kumpul yang baik itu dia menghasilkan hal yang baik untuk masyarakat. Maka kalau kita ambil perumpamaan ini, kita sebaiknya tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Yakinlah bahwa soal rizki Allah sudah membagi satu sama lainnya dengan kemahaadilan Allah. Jadi nggak perlu iri kemudian menjatuhkan orang dari soal rizki. Soal kedudukan dan karunia-karunia yang lain, semua Allah sudah menatanya. Tinggal kita, yang penting dalam kapasitas apapun, berada dimanapun, kapanpun, jadi orang baik. Menata hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama. Saya kira itu, dan mudah-mudahan mahasiswa juga begitu, mempersiapkan diri, bukan hanya menjadi orang yang pinter, tapi juga menjadi orang yang apa? Baik. Saya sering mengatakan, Anda bukan hanya akan menjadi sarjana, tapi saya berharap Anda juga sarjana yang sekaligus sarjono. Sarjono ini apa? Dasar bejone ono. Jadi sarjana itu pinter. Kamu lulus ujian nanti di Fakultas Teknik, kamu jadi apa? Insinyur ya? Apa SD? SD ya?
Nah, ST. Yang sekolah hukum sarjana hukum, yang sekolah ekonomi sarjana ekonomi. Itu pintar dalam bidang ekonomi, bidang hukum, bidang teknik. Tapi jadilah orang yang sarjono. Karena Anda pintar belum menjamin kesuksesan di dalam hidupmu. Yang jamin suksesmu itu kalau kau jadi sarjono, bukan sarjana. Sarjono ini dasar bejone apa? Nah, orang ini dikarunia oleh Allah selalu said, bejo. Dia bekerja ya bejo, temu tempat pekerjaan yang nyaman, yang enak. Nanti sakit yo bejo, nemu dokter yang pas, ditaufik oleh Allah. Begitu dokter berikhtiar, obatnya diturunkan oleh Allah. Dia dalam keadaan apapun bejo. Nah, menjadi sarjana Anda harus kuliah, harus buat skripsi, harus KKN dan sebagainya. Menjadi sarjono juga begitu. Anda harus membersihkan pikiran, membersihkan hati, dan perbuatan kita dua yang baik-baik. Utamanya ibadah-ibadah jangan dilupakan. Ya, yang pokok-pokok, syukur kalau bisa ditambah yang sunah-sunah. Mudah-mudahan betul-betul nanti jadi sarjono yang dalam kita hidup dengan makhluk, bersama dengan makhluk yang lain, tidak saling menjatuhkan, tetapi saling mengangkat dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, berlandaskan husnudzon dan pikiran yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya latifan bihalqih, ya aliman bihalqih, ya khabiran bihalqih, ultuh bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya latif man lam yazal, ultuh bina fi ma nazal, innaka latif lam tazal, ultuh bina wal muslimin, ultuh bina wal muslimin, ultuh bina wal muslimin. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, khallisna mimma nakhaf. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa syukran katsiran ala nasihatikum ya Ustaz. Acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan kepada Al-Mukarram Habib Umar Al-Mutahhar yang akan diwakilkan Ketua Pengajian Akbar oleh Saudara Nur Paras Mukti. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Siang hari makan kuaci, makannya bareng aura kasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.